salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fatihah dengan NIM 20240110810228. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2G PGSD. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Identitas Nasional. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewargaan Negara dengan dosen pengampu Bapak Jedi Mutakin MPD. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khusus yang menjadi ciri khas dan membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Identitas ini mencangkup berbagai aspek yang menjadi penanda dan keunikan suatu negara dan warganya. Secara konseptual, identitas nasional dapat dipahami sebagai jati diri atau ciri-ciri yang melekat pada suatu bangsa yang membentuk kekhasan dan pembedanya dari bangsa lain. Identitas ini terbentuk melalui proses sejarah dan perkembangan sosial sampai pada budaya masyarakat. Identitas nasional terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, bahasa nasional sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa. Yang kedua, budaya dan tradisi termasuk seni, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur. Yang ketiga, lambang negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan semboyan nasional. Yang keempat, ideologi dan filsafat bangsa. Yang kelima, sejarah bangsa seperti perjuangan, pahlawan, dan peristiwa penting. Lalu yang terakhir, karakteristik fisik wilayah negara. Identitas nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa, menciptakan rasa kebersamaan dan kebanggaan, serta menjadi dasar untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, identitas nasional menjadi sangat penting untuk mengikat keberagaman etnis, budaya, dan agama dalam satu kesatuan. Adanya identitas nasional juga membantu suatu bangsa untuk memposisikan dirinya dalam pergaulan internasional dan mempertahankan eksistensinya di tengah arus globalisasi. Konsep dan perkembangan identitas nasional Indonesia. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional memiliki keunikan tersendiri. Kusumawardhani dan Fathur Rahman menjelaskan bahwa identitas nasional Indonesia dibangun di atas landasan keberagaman etnis, agama, bahasa, dan budaya yang disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda dengan banyak negara lain yang dibangun berdasarkan kesamaan etnis atau agama, Indonesia justru mengakomodasi perbedaan sebagai kekuatan pemersatu. Adapun perkembangan identitas nasional Indonesia dapat ditelusuri melalui beberapa fase. Fase pertama terjadi pada masa pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai 1945. Ketika kesadaran berbangsa mulai tumbuh sebagai respon terhadap kolonialisme, pada fase ini identitas nasional Indonesia terbentuk melalui pengakuan akan persamaan nasib dan tekad untuk merdeka. Fase kedua pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1965. Identitas nasional berkembang di bawah pengaruh politik Soekarno yang tekanan anti-imperialisme dan non-blok. Identitas nasional pada era ini sangat kental dengan semangat revolusioner dan nasionalisme yang berapi-api. Sementara pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, identitas nasional lebih diarahkan pada stabilitas dan pembangunan ekonomi dengan penekanan pada konsep persatuan dan kesatuan yang lebih homogen. Fase terakhir, era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada fase ini membawa dinamika baru dalam identitas nasional Indonesia. Keterbukaan demokrasi dan desentralisasi memberikan ruang bagi ekspresi identitas lokal yang lebih luas. Tantangan identitas nasional di era globalisasi. Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap identitas nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Puranto pada tahun 2017 mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi. Tantangan pertama, homogenisasi budaya.
Arus informasi dan produk budaya global yang mendominasi negara-negara maju berpotensi menggerus keunikan budaya lokal dan nasional. Fenomena ini terlihat dari perubahan gaya hidup, pola konsumsi, hingga nilai-nilai yang dianut masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Tantangan kedua, menguatnya politik identitas. Paradoksnya, globalisasi juga memicu menguatnya politik identitas sebagai bentuk resistensi. Khairunisa menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir, Indonesia mengalami penguatan identitas primordial atau etnis, agama, dan daerah yang terkadang berbenturan dengan identitas nasional yang inklusif. Tantangan ketiga, dilema ekonomi. Keterbukaan ekonomi yang menjadi ciri globalisasi menghadirkan dilema tersendiri. Di satu sisi, Indonesia perlu terintegrasi dengan ekonomi global untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi di sisi lain, ketergantungan ekonomi dapat mengancam privasi dan identitas nasional. Tantangan keempat, revolusi digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan fenomena masyarakat jaringan yang tidak lagi dibatasi sekat-sekat geografis. Media sosial menjadi arena kontestasi identitas yang kompleks, di mana nilai-nilai global bersaing dengan nilai-nilai nasional dalam membentuk cara pandang generasi muda. Dari 4 tantangan-tantangan tersebut mengarah pada 3 fenomena. Pertama, krisis identitas atau kebingungan dalam mendefinisikan siapa kita sebagai bangsa. Kedua, fragmentasi identitas atau terpecahnya identitas nasional menjadi identitas-identitas yang lebih kecil dan eksklusif. Dan ketiga, asimilasi identitas atau tergerusnya identitas nasional oleh identitas global yang lebih dominan. Strategi penguatan identitas nasional. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif untuk memperkuat identitas nasional Indonesia. Beberapa pendekatan yang dapat ditempuh antara lain, pertama, reorientasi pendidikan kewarganegaraan. Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang transformatif. Pendidikan semacam ini tidak hanya mentransmisikan pengetahuan tentang simbol-simbol negara, tetapi juga mengembangkan kompetensi kewargaan yang kritis dan partisipatif. Kedua, diplomasi budaya. Penguatan identitas nasional juga dapat dilakukan melalui diplomasi budaya yang aktif di kancah internasional. Dengan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional, diharapkan tumbuh kebanggaan kolektif yang memperkuat kohesi nasional. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat identitas nasional, misalnya melalui digitalisasi warisan budaya, platform media sosial yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, atau aplikasi pembelajaran tentang sejarah dan budaya Indonesia. Keempat, penguatan ekonomi berbasis identitas lokal. Pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan warisan budaya dapat menjadi strategi untuk mensinergikan kepentingan ekonomi dengan menguatkan identitas nasional. Pendekatan ini dapat mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap pihak asing. Dalam implementasinya, strategi-strategi tersebut perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sejarawan, pelaku budaya, media, hingga masyarakat sipil. Berakhirnya pemaparan materi, saya akan menutup dengan memberikan kesimpulan. Jadi, identitas nasional Indonesia memiliki ciri unik yang dibangun di atas fondasi keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang disatukan dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Identitas ini telah mengalami perkembangan dinamis sejak masa pergerakan nasional hingga era reformasi saat ini, dengan penekanan yang berbeda-beda pada setiap periode sejarah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.